Halo guys, perkenalkan nama saya Daniel Fadlan Junta. Saya dari MI23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Komda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari ketiga jaringan komunikasi yaitu LAN, MAN, dan WAN. Persamaan dari antara ketiga jaringan komunikasi tersebut adalah WAN dan MAN. Yang pertama, WAN dan MAN sama-sama dapat digunakan berhubungan antar komputer. Dan yang kedua juga sama-sama menggunakan perangkat lunak protokol TCP/IP dan HTTP. Perbedaan LAN dan WAN itu juga adalah LAN atau Local Area Network digunakan untuk area kecil seperti rumah atau kantor, dan sedangkan jaringan MAN mencakup wilayah perkotaan. Contoh dari Medan ke Siantar itu menggunakan jaringan LAN ketika kita mengirim pesan ataupun menggunakan jaringan untuk mengirim apapun itu. Dan yang ketiga itu adalah WAN, yaitu Wide Area Network, mencakup area geografis yang sangat luas seperti benua antar benua dan negara antar negara. Juga saya akan menjelaskan apa itu maksudnya standar, keuntungan dan kerugian dari standar tersebut. Standar adalah sebuah aturan yang mengatur atau mengirimkan terjadinya hubungan komunikasi antara pindahan data dan antara dua atau lebih titik komputer. Keuntungan standar yang pertama adalah sebuah standar memastikan bahwa akan ada pasar atau market dalam jumlah besar untuk suatu perangkat atau software tertentu. Dan yang kedua, sebuah standar memungkinkan produk-produk yang dari multiple vendor dapat berkomunikasi membuat perangkat secara fleksibel. Kerugian dari standar yang pertama, standar cenderung membutuhkan teknologi. Sebuah standar dikembangkan berharap dikaji dan disepakati dan disosialisasikan, kemungkinan ditemukan lagi teknik baru yang lebih efisien. Dan yang kedua, terdapat banyak macam standar untuk suatu hal yang sama dan hal itu menyebabkan konflik antara standar. Saya menjelaskan fungsi dari elemen-elemen kunci. Yang pertama adalah source. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Dan yang kedua adalah transmitter, berfungsi sebagai pengirim data. Dan yang ketiga adalah transmission layer, berfungsi sebagai jalur pengiriman data yang dikirim dari transmitter. Dan receiver berfungsi sebagai penerima yang menerima data. Dan yang terakhir destination, berfungsi sebagai tujuan atau tempat di mana data didistribusikan atau ditransmisikan. Contohnya seperti kita memesan makanan dari Gojek, receiver itu adalah kita yang menerima makanan tersebut, sedangkan destination itu adalah alamat yang ditujukan untuk mengirimkan makanan tersebut. Terakhir, kriteria standar itu adalah tidak standar, yaitu protokol yang dikembangkan oleh perusahaan maupun individu untuk tujuan spesifik dan tidak diakui secara luas. Contohnya protokol khusus dalam sistem komunikasi internal perusahaan. Empat, itu adalah terstruktur. Protokol yang memiliki lapisan atau modul terpisah masing-masing menangani fungsi tertentu. Dan yang kelima adalah simetris. Protokol yang mengharuskan kedua pihak yang berkomunikasi untuk memiliki kemampuan dan fungsional yang sama. Contohnya penggunaan kunci pada enkripsi dan deskripsi. Dan yang ketujuh adalah tidak simetris. Protokol tidak simetris menggunakan kunci yang berbeda maupun konfigurasi yang berbeda. Dan yang ke-8 adalah standar. Protokol yang telah disetujui oleh organisasi standar yang diadopsi semua luas, contohnya TCP/IP atau HTTP. Dan yang ke-9 itu adalah tidak standar. Protokol yang dikembangkan. Dan yang selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan protokol dan kriteria? Protokol adalah struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi seperti electronic mail dan file transfer. Protokol yang pertama adalah protokol komunikasi langsung melibatkan antara dua perangkat tanpa peran perantara. Yang kedua yaitu tidak langsung. Protokol komunikasi tidak langsung melibatkan perantara seperti router atau switch untuk mengarahkan dan mengirim ke penerima. Contohnya reply atau TCP. Dan ketiga adalah monolistis. Protokol yang tidak memiliki lapisan atau modul terpisah
fungsionalitasnya terintegrasi dalam satu sistem. Kriteria dari standar yang pertama, stabil dan mudah dimengerti. Yang kedua, komputer segi teknik. Yang ketiga, dapat diimplementasikan leluasa, multiple dan interoperable dengan pengalaman operasional. Yang keempat, mendapatkan dukungan publikasi dan signifikasi. Dan yang kelima, mendapatkan dukungan publik secara signifikan. Yang keenam, benar-benar dianggap berguna untuk seluruh dan sebagian internet. Kedua ada koaksial kabel. Kelebihan dari koaksial kabel yang pertama adalah kapasitas transmisi yang tinggi. Kabel koaksial kabel dapat mentransmisikan sinyal dengan kapasitas yang tinggi pada jarak yang jauh. Dan yang kedua, tahan lama terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Kabel koaksial memiliki lapisan pelindung yang kuat dan tahan lama sehingga dapat tahan terhadap kondisi lingkungan yang berbeda seperti cuaca, kelembapan, dan suhu yang tinggi. Ada serat optik. Kelebihan dari serat optik adalah yang pertama, kecepatan transfer data yang tinggi. Kabel serat optik memiliki kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Hal ini membuat pengguna dapat mengunduh file dengan ukuran besar, menentukan video online berkualitas tinggi. Dan yang kedua adalah ketahanan terhadap gangguan. Kabel serat optik tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik. Hal ini karena kabel serat optik menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data, bukan listrik. Apa itu jenis gangguan pada media televisi? Yang pertama adalah atenuasi, yaitu kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Yang kedua, distorsi tunda. Distorsi terjadi disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyelamatan sebuah sinyal melewati medium membuat berbeda frekuensi. Kita telah melihat bahwa terdapat berbagai jenis gangguan yang dapat mengganggu dan merusak sebuah sinyal. Yang ketiga, draw. Draw merupakan suatu pentransmisian data sinyal yang diterima akan berisikan sinyal-sinyal, ditransmisikan, dimodifikasi dan bertugas distorsi yang terjadi melalui sistem transmisi. Yang terakhir adalah apa kelebihan dari kabel twisted pair, koaksial kabel dan serat optik. Yang pertama, twisted pair memiliki kelebihan. Yang pertama, harganya murah. Kabel twisted pair merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang paling murah dipasarkan. Dan yang kedua, mudah dipasang. Kabel twisted pair mudah dipasang dan tidak memerlukan alat khusus. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang tugas Komdat. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.